Pesan darurat, pemimpin tertinggi Jin Hai diculik. Biro Keamanan segera mengirim agen khusus untuk misi penyelamatan. Semua diam dan antri dengan rapi. Oke, selesai. Siapkan ambulans dan dokter. Dalam 5 menit, evakuasi semua orang. Saya dokter bedah dari rumah sakit pusat. Nama saya Sen. Ada apa? Pasiennya ada di sini. Wajah ini, kenapa mirip banget sama suamiku yang sudah meninggal? Benar-benar dia. Berulang kali aku memimpikannya di tengah malam. Suamiku yang selalu kurindukan. Dan sekarang dia tergeletak lagi di depanku. Luka pisau hanya berjarak 3 mm dari jantung. Untungnya, dia ditangani oleh dokter bedah terbaik kami, Dr. Sen, yang paling hebat di rumah sakit ini. Pasien ini benar-benar beruntung besar. Kalau begitu, aku pulang duluan ya. Kebetulan searah, bareng yuk. Ayo, bareng. Bentar. Aku lupa. Hari ini aku jaga di rumah sakit. Aku balik ke rumah sakit dulu ya. Dr. Sen, kita kan sudah menikah. Masa rumah sakit nggak kasih cuti nikah? Cuti nikah? Buat apa? Ya biar kita bisa lebih kenal satu sama lain. Kita kan tetangga dari kecil. Masih kurang kenal. Oh. Terus, kamu tahu apa tentang aku? Aku tahu nama kamu Fu Yinchuan. Nama yang dikasih kakakmu. Dari kecil kamu suka olahraga. Waktu SMA, kamu pacaran sama cewek di kelas kita. Tapi entah kenapa putus. Ternyata Dr. Sen selama ini perhatian banget sama aku. Salahku nggak nyadar dari dulu. Kamu memang terlalu keren. Banyak banget yang naksir kamu. Aku sampai nggak kebagian perhatian. Bukannya kamu meninggal dalam kecelakaan pesawat, kenapa sekarang muncul lagi? Apa kamu bosan dengan kehidupan pernikahan kita? Kecelakaan pesawat cuma alasanmu, ya? Kabarnya, pasien yang keluar hari ini adalah suami Dr. Sen. Badan dan wajahnya itu, bikin orang klepek-klepek. Pantes aja banyak dokter cowok di rumah sakit ngejar Dr. Sen. Tapi Dr. Sen nggak goyah. Bikin iri banget. Deh, permen, minggir sebentar ya. Ling Chen. Selamat, kamu masuk rumah sakit. Makasih, sayang. Makasih, sayang.
Mami, bukannya mau ajak aku ketemu tante. Tadi kenapa peluk tante lain? Kenapa tadi peluk tante lain? Anak kecil ngapain sih? Bisa jalan gak sih? Maaf banget ya, sudah bikin repot. Dokter cantik, nih, kasih nomor WeChat-mu. Aku maafin deh. Gimana? Lepasin. Lepasin aku. Mau lepasin Dokter Sen? Ya. Nggak kasih nomor WeChat. Nggak apa. Aku antar kamu pulang. Aku mau kasih ini buat Mami. Sial, siapa sih? Kita harus pulang. Ketemu lagi, Dokter Sen. Sudah bertahun-tahun gak ketemu. Dokter Sen sekarang jadi main-main sama pasien di rumah sakit, ya? Fu Yunchen. Aku dokter bedah utamamu. Tolong hormat sedikit. Apa? Sekarang sok suci. Kamu tiba-tiba hilang selama 6 tahun. Kita suami istri, akhirnya ketemu lagi. Fu Yunchen, kamu nggak bisa ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik. Kamu pantas. Fu Yunchen, kita sudah bertahun-tahun menikah. Apa salahku sampai kamu begitu benci sama aku? Fu Yunchen, kita sudah bertahun-tahun menikah. Apa salahku sampai kamu begitu benci sama aku? Benci, kamu nggak layak. Di mataku, kamu cuma cewek yang nyodorin diri. Cuma buat main-main doang. Jadi, kamu bikin berita kecelakaan pesawat palsu. Cuma buat nggak ketemu aku lagi. Betul, Dokter Sen memang pintar. Langsung paham. Terus kenapa kamu mau nikah sama aku? Ya karena kita tetangga. Kamu yang agresif, aku nggak enak nolak. Kalau nggak, kamu pikir aku, Fu Yunchen, bakal nikahin kamu. Ini cowok yang selalu aku rindukan, yang selalu aku pikirkan di tengah malam. Aku kira kemunculanmu lagi adalah kasih sayang Tuhan. Memberi kita kesempatan untuk saling mencintai lagi. Ternyata selama ini cuma aku yang berharap terlalu banyak. Beneran nangis. Dokter Sen. Jangan-jangan selama ini kamu masih nggak bisa lupain aku. Masih setia nungguin aku, suamimu. Anak liar ini hasil mainmu sama cowok mana? Kamu sampai punya anak sama dia. Masih repot kerja, Fu Yichen. Tian-Tian adalah anak kandungmu. Kok kamu ngomong gitu? Kamu ngomong gitu juga? Feng Chen. Tian-Tian adalah anak kandungmu. Kok kamu ngomong gitu? Anak kandung? Sen Muxue, kamu kira aku gampang ditipu? Kamu kan suamiku. Kalau bukan anakmu, anak siapa? Anak siapa? Aku mana tahu. Kamu kan gampangan. Mungkin ayahnya ada di rumah sakit ini. Wakil direktur, kamu bukan manusia. Dokter Sen, ini kartu namaku. Kalau kamu butuh uang, aku bisa bayar lebih banyak dari sugar daddy-mu. Lagi pula, aku pasti pakai pengaman. Fu Yanchen, ternyata semua perasaanku padamu selama ini cuma jadi lelucon.
Dokter Sen, lihat apa yang kamu lakukan. Sebagai dokter, kamu bawa anak ke tempat kerja. Urusan cowok cewek juga berantakan. Sekarang orang-orang di luar gila-gilaan ngomong. Katanya kamu bunga sosial di dunia medis. Hubunganmu sama cowok cewek kacau. Kamu tahu dampaknya buat rumah sakit. Besok kamu nggak usah datang lagi. Kamu dipecat. Direktur. Aku bawa anak. Itu di luar jam kerja. Dan aku nggak main-main sama hubungan cowok cewek. Kamu nggak bisa pecat aku cuma gara-gara rumor nggak jelas. Kamu nggak bisa karena rumor. Langsung pecat aku. Aku nggak bisa pecat kamu karena rumor. Pecat kamu. Kamu tahu siapa cowok yang kamu ributin ini? Dia agen paling berharga di Jinhai. Selama ini dia melindungi orang-orang penting di Jinhai. Orang paling penting. Rencananya, setelah misi ini selesai, dia bakal balik ke Yuncheng, hidup sembunyi, menikmati pensiun. Sekarang bagus. Fotonya gara-gara kamu menyebar ke seluruh internet. Pantes dia nggak pernah cari kerja, sering tiba-tiba hilang. Ternyata kerjanya begitu spesial. Kenapa nggak cari kerja? Iya, kerja yang benar. Lulus universitas umur 7 tahun, terus, Ma, jangan pukul. Padahal kamu juara ujian masuk universitas yang diwawancara TV, tapi nggak bisa cari kerja yang layak. Mama, jangan pukul. Xiao Sui, pulang kerja ya? Paman, jadi dokter capek banget, ya. Tapi tiap hari masih masak buat ibumu. Siapa yang nikahin kamu? Pasti, makam leluhurnya pasti bahasa Cina, berasap hijau, beruntung besar. Sayang, bantu aku. Oke, aku datang. Sampai di sini ya, sampai di sini. Baik, nggak usah antar lagi ya. HMPH, bener-bener apes keluarga ini. Nggak ngangka, udah jadi tetangga seumur hidup. Malah aku yang harus minta, supaya anakku dinikahin ke keluarga mereka. Apa keluarga Fu nggak setuju? Mana berani mereka nggak setuju? Kamu dokter, nikah sama pengangguran dari keluarga mereka. Apa mereka masih merasa rugi? Pas kita datang buat ngomongin pernikahan, mereka takut banget kita batalin. Makanya bilang, mau kasih semua harta mereka sebagai mas kawin. Aku tolak. Keluarga Sen kita menikahkan anak, bukan jual anak. Ayahmu juga bilang, mau kasih kamu mobil dan rumah sebagai hantaran. Duh, buru-buru banget nikahin anak, HMPH. Apa Fu Yunchun nggak setuju? Apa Fu Yunchun nggak setuju? Bukan gitu. Aku lihat anak keluarga Fu itu, kayaknya kuper banget di rumah. Soal pernikahan, nggak berani bilang apa-apa. Semua diserahin ke orang tuanya. Kamu bilang, kapan sih kamu naksir anak culun kayak gitu? Kami semua dibohongin sama kamu. Dari SMP aku udah suka sama dia. Oke. Ayahmu udah omong sama mereka. Besok kalian ke kantor catatan sipil buat daftar nikah. Pernikahan resminya nanti disiapin pelan-pelan. Makasih, Papa, Mama. Direktur. Aku nggak terima dipecat. Kalau gara-gara cowok ini, aku bisa jelasin sama dia. Kalau kamu beneran bisa dapat maaf dari Pak Fu, aku bisa anggap nggak ada apa-apa. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu angkat kaki sendiri. Oke. Aku setuju. Mami. Kamu sama Papa udah baikan, ya? Keren, kita bisa hidup bahagia bareng keluarga. Tian, dia bukan papamu. Hari ini kita kesini buat minta maaf ke Paman. Mami bohong.
Aku lihat foto papa di HP kakek nenek. Dia pasti papa? Dia beneran papa? Tian, papa kerja di luar terlalu lama, belum terbiasa. Tian, kita kasih papa waktu, ya, oke. Baik. Permen? Apa ini rumah Fu Yunchen? Dokter Sen. Ngapain bawa anak ke sini? Yunchen sekarang tunanganku. Tentu aja tinggal sama aku, tunangannya. Yunchen sekarang tunanganku. Tentu aja tinggal sama aku, tunangan, ya. Fu Yichen, terus pernikahan kita apa artinya? Dokter Sen datang ke sini. Mau minta aku balik, ya? Pak Fu, bercanda. Aku ke sini buat minta maaf. Aku rasa kamu nggak diterima di sini. Pergi sana. Muksue, kamu gila ya? Paman jahat, jangan bully mamiku. Kamu nggak capek bikin masalah? Aku kesini buat minta maaf. Maaf banget karena aku. Pekerjaanmu ketahuan orang. Sekarang rumah sakit mau pecat aku. Aku harap kamu bisa bantu rekam video klarifikasi. Jelasin hubungan kita. Pekerjaan ini penting banget buat aku. Oke. Video bisa aku bantu rekam. Tapi barang kotor nggak boleh masuk rumah tunanganku. Maksudmu apa? Apa adanya. Barang kotor masuk rumah tunanganku. Harus disinfeksi dulu. Aku beneran nggak ngerti. Kenapa kamu bilang aku kotor? Kamu sendiri tahu. Tolong Dokter Sen lepas semua bajunya. Ikut aku ke kamar mandi buat disinfeksi. Aku kasih kamu setengah jam. Sekarang udah lewat 5 menit. Kapan kamu selesai bersih-bersih? Saat itu aku rekam videonya. Fu Yunchen. Kamu bener-bener nggak berhenti ngejek aku. 1 menit lagi lewat. Baik. Pak Fu, aku harap kamu tepati janji. Tapi Tian masih anak-anak. Dia nggak seharusnya terlibat urusan kita. Masih harus lepas lagi? Cukup. Selesai disinfeksi, baru ngomong sama aku. Mami, ini buat Mami. Fu Yunchen, gini cukup bersih? Cukup bersih nggak? Pergi, ambil baju dan pakai. Yunchen, ini beneran istrinya? Kayak orang miskin banget. Aku cuma dokter biasa. Tentu nggak bisa dibandingin sama Nona Jiang, anak orang kaya. Aku sama dia udah 6 tahun nggak ketemu. Udah nggak ada perasaan suami istri. Bisa mulai rekam sekarang? Mau rekam? Cepetan. Nggak tahan lama-lama sama cewek miskin.
Pak Fu, kita bisa mulai. Mau rekam sendiri? Atau bareng calon Nyonya Fu ini? Pak Fu, tolong serius dikit. Dokter Sen, ini sikapmu minta tolong. Cuma pakai HP jelek buat rekam, kalau nggak ada peralatan profesional, jangan buang-buang waktu aku. Pak Fu, tadi kamu janji bantu. Sekarang ingkar, apa nggak amodal? Moral? Kamu punya itu? Kamu punya 10 menit lagi, cepetan selesai rekam. Aku sama tunanganku masih ada janji. Aku dan Dokter Sen suami istri. Video yang bocorin identitasku nggak ada hubungan sama Dokter Sen. Dokter Sen, kamu mau bikin seluruh rumah sakit kita kena sanksi, kena kritik, kamu kira bikin video pakai AI bisa bikin kamu lanjut kerja di rumah sakit, kalau video ini menyebar. Pemimpin yang pernah dilindungi Pak Fu, pasti bakal ngulitin aku. Direktur, video ini aku rekam sendiri. Mana mungkin AI? Kamu dengar dari siapa? Aku yang bilang. Nona Jiang, Anda datang. Untung Anda bilang video ini palsu. Kalau video ini menyebar, kita berdua pasti dipecat. Direktur, video ini asli. Nggak percaya? Tanya Fu Yunchen. Diam, Nona Jiang putri orang terkaya di Yuncheng. Kamu berani nanya-nanya, nggak usah cari aku. Video asli atau palsu, aku bisa jelasin sekarang. Pak Fu, luka Anda sembuhnya gimana? Kok tiba-tiba datang, cek ulang, sekalian jemput tunanganku. Tunanganku. Yunchen, Dokter Sen bilang, dia minta kamu rekam video klarifikasi soal rumah sakit. Beneran? Palsu. Apa katamu? Dokter Sen, kamu sendiri yang nggak beres. Main tarik-tarikan sama pasien di rumah sakit. Kamu pantas minta aku rekam video klarifikasi. Minggir. Duh, Pak Fu, maaf banget. Aku nggak tahu Anda sama Dokter Sen punya masa lalu. Dokter Sen, belum pergi, kamu udah dipecat. Cuma dipecat aja nggak cukup. Cewek yang suka bohong dan gampangan kayak gini pasti bakal nyusahin banyak pasien. Terus kamu mau gimana? Aku mau dia keluar total dari dunia medis. Nggak boleh jadi dokter lagi selamanya. Oke, sesuai permintaanmu. Tolong, direktur sampaikan ke Asosiasi Medis Yuncheng. Ini perintahku, Fu Yunchen. Fu Yunchen, Fu Yunchen. Aku salah apa sama kamu, sampai kamu balas dendam gini? Fu Yunchen. Aku salah apa sama kamu, sampai kamu balas dendam gini? Wakil Kapten. Bukannya kamu selalu ngajarin kita gini, yang paling penting nggak boleh ada beban emosi. Kok kamu malah nikah? Nggak bisa apa-apa, istriku terlalu cinta sama aku. Awalnya aku cuma mau naksir diam-diam, nunggu pensiun baru nembak, tapi nggak ngangka. Dia nyuruh orang tuanya ngelamar duluan. Pamer lagi, tapi kamu 3 hari 2 kali pergi misi, terus kabur. Dia bisa tenang nungguin kamu di rumah, udah 4 tahun aku nggak pulang. Makanya aku mau balik bulan depan. Ajukan resign ke organisasi. Nanti tiap hari nemenin dia di rumah.
Apa? Aku nggak salah dengar, kan? Pasukan jenius kita masih muda, mau pensiun. Berarti aku bakal naik jabatan dan gaji, dong. Hahaha. Betul. Selamat dulu buat Kapten Su. Nanti kalau gajimu naik, jangan lupa kasih angpau nikah. Pulang, pulang. Aku lupa ambil paket buat ibumu. Kamu tunggu di sini. Aku sebentar lagi balik. Anak baik, tunggu manis ya. Mamimu ngapain? Kamu kenal mamiku? Kamu umur berapa? 2 tahun. Sen Muksue, aku pergi 4 tahun. Kamu malah punya anak 2 tahun. Kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu lakuin. Kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu lakuin. Sekarang ngelihat kamu aja aku jijik. Kamu benci aku sampai segitunya. Sampai harus buang pekerjaanku. Baik. Aku bisa pergi. Tapi aku nggak bakal nyerah sama pekerjaan seumur hidupku. Aku nggak percaya semua rumah sakit di Yunceng nurut sama kamu. Dokter Sen, silakan coba ke rumah sakit lain. Sen Muksue, dari awal sampai akhir, cuma kamu yang baper. Cowok ini nggak cinta sama kamu. Kamu seharusnya udah nyerah. Halo, Xiao Sui, pulang cepat hari ini, makan bareng ya. Ibumu bikin pangsit favorit kamu sama Tian-Tian. Ajak papa mama kamu juga. Udah lama kita nggak kumpul ramai-ramai. Eh, hari ini aku lagi nggak enak badan. Nggak jadi ke sana. Kenapa? Apa ada yang bully menantu kita? Enggak sih, cuma kerjaan agak bikin capek. Kalau kerjaan bikin capek, mending berhenti aja, menantu. Kami bisa nafkahin kamu pakai uang pensiun. Tian-Tian udah kehilangan ayahnya. Jangan sampai kehilangan ibunya juga karena kecapean. Kalau kamu ada masalah apa, ceritain ke bapak. Siapapun orangnya, bapak pasti nggak akan biarin dia lolos. Nggak apa-apa, tenang aja. Fu Yunchen, kenapa kamu sekejam itu? Soal kematian palsu itu bahkan disembunyiin dari orang tua kandung. Adik kecil, kamu cocok banget pakai baju ini. Wah, adik kecil, aku baru pindah kerja ke rumah sakit ini. Kamu malah mau resign. Segitu nggak sukanya sama kakak senior ini. Mana berani aku nanya ke kakak senior. Kamu kan dokter bedah top yang cuma bisa dilihat di berita. Ahli bedah terbaik. Lama nggak ketemu, sekarang udah pinter ngeledek aku. Kok tiba-tiba resign, udah dapat kerjaan yang lebih oke? Belum sih, mungkin. Bakal jadi pengangguran. Dengar-dengar, suamimu itu sengaja nyulitin kamu? Apa sih ceritanya? Sebentar lagi dia jadi mantan suami. Xiao Sui, beberapa tahun lalu, kamu nggak pernah kasih aku kesempatan. Sekarang kamu mau cerai. Aku pengen coba sekali lagi. Kebetulan banget. Ketemu lagi, dokter hebat. Kalian udah jadian, ya? Kebetulan banget. Ketemu lagi, dokter Suci. Kalian udah pacaran, ya? Sen Muksue,
Gersep banget ya kamu. Baru kehilangan kerja, udah dapat cowok baru. Adik kecil, kamu kenal mereka? Nggak akrab. Kak, kita cari tempat yang lebih tenang buat ngobrol, yuk. Sen Mengsuan, lihat aku langsung mau kabur, takut aku ganggu bisnis kamu? Terserah kamu mau bilang apa urusannya sama kamu? Cukup. Fu Yunchen, bukannya kamu nggak mau lihat aku, biarkan kami pergi. Kamu ngelindungin cowok ini. Apa, kamu lupa dulu ngotot banget, mau nikah sama aku? Fu Yunchen, aku benar-benar nyesel nikah sama kamu. Sen Muxue, kamu pasti bakal balik ke aku. Aku antar kamu pulang dulu. Pulang, istirahat yang benar, ya. Dokter Qin, ya Tuhan, tanganmu itu buat operasi. Kok malah dipakai buat mukul orang, apalagi yang dipukul itu Fu Yunchen, orang besar di Yuncheng. Ya udah, mukul ya mukul. Apa yang perlu ditakutin? Waktu Fu Yunchen dirawat di rumah sakit kita, atasan kita sampai nelpon puluhan kali. Minta rumah sakit kita hati-hati banget nanganin dia. Sekarang direktur takut Fu Yunchen bikin masalah. Mau kasih kamu sanksi penahanan. Cepat balik, urus ini. Mengerti? Kak, mending kamu urus dulu urusanmu. Nanti aku hubungi kamu. Kamu siapa? Kamu pasti Sen Mengsui, wanita yang selingkuh saat Yunchen tugas di luar negeri, dan punya anak haram. Kenapa kalian semua bilang Tian-Tian anak haram? Kenapa kalian semua bilang Tian-Tian anak haram? Yunchen tugas di luar negeri selama 4 tahun. Begitu pulang, anakmu bilang dia baru 2 tahun. Kalau bukan anak haram, apa? 4 tahun? 2 tahun? Jangan-jangan waktu itu. Mami, Tian-Tian, kenapa kamu sendirian di sini? Nenek pergi ambil paket. Mami, tadi ada om aneh nanya umurku. Aku bohong, bilang aku 2 tahun. Pinter, kan, aku. Tian-Tian paling pinter. Jadi, Fu Yingchen nyuruh aku keluar dari rumah sakit, dan nyindir aku. Gara-gara dia salah paham soal umur Tian-Tian. Aku harus jelasin ke dia. Yunchen, besok tugas jagain aku udah selesai. Nanti kita masih bisa ketemu sebagai tunangan. Nggak bisa. Pekerjaan kita paling pantang, masih dekat sama klien setelah tugas selesai. Yunchen, aku susah payah deketin kamu. Kenapa kamu nggak mau buka hati buat aku? Yunchen, aku pengen ngomong sama kamu. Ruyun-chan, aku ada urusan sama kamu. Cepet banget, udah minta ampun buat cowok baru kamu. Minta ampun? Urusan kakak senior itu ulah kamu. Dia berani mukul aku. Dia yang cari masalah. Urusan kita nggak ada hubungannya sama kakak senior. Bisa nggak kamu lepasin dia? Kamu, ya. Fu Yunchen, aku tahu kenapa kamu benci aku. Aku bisa jelasin. Diam. Mau jelasin apa lagi? Tunggu aku selesai makan sama tunanganku. Baru ngomong. Oke, aku tunggu. Maaf, nggak sengaja. Dokter Sen, aku nggak nyenggol kamu.
kan? Aduh, lihat deh, aku nggak biasa makan sama tunanganku. Kalau ada cewek lain ngeliatin, kamu nggak marah, kan? Dia ganggu orang lain makan, pantas kena. Kamu juga bisa pergi sekarang. Aku tunggu, aku ada yang mau bilang sama kamu. Aku beli makanan segar, aku balik dulu. Fu Yunchen, aku belum selesai ngomong. Yunchen, cepat atau lambat, kamu bakal balik ke aku. Fu Yunchen, sekarang kamu mau dengerin aku, kan? Sebenarnya aku. Ngomong gitu gampang banget. Kenapa kamu nggak ngelak? Demi cowok itu, Dokter Sen, bisa berkorban sampai segitunya? Aku bilang ke kamu, semakin kamu minta ampun buat dia, aku semakin nggak bakal lepasin. Ini bayaran buat kamu. Jangan pura-pura kasihan, bikin orang kesel. Fu Yunchen, aku suka sama kamu dari umur 15 tahun. Kenapa kamu tega ngelakuin ini ke aku? Suka sama aku, cinta kamu murahan banget. Ya, apa uang ini kurang, mau nambah? Ini cukup, kan? Cukup buat beli kamu. Sama anak haram itu. Yunchen, akhirnya kamu sendiri yang hancurin sisa perasaan aku ke kamu. Yunchen, akhirnya kamu sendiri yang... Yunchen, kamu yang hancurin sisa perasaan aku ke kamu dengan tanganmu sendiri. Halo, Ting Ting, Mami, kenapa? Nggak apa-apa. Mami cuma kangen sama kamu. Mami, aku juga kangen. Hari ini ulang tahun kakek. Boleh nggak aku nginep di rumah kakek nenek? Tentu boleh. Nanti malam Mami bawa camilan ke rumah kakek nenek buat nemenin kalian. Fu Yunchen, aku kirim pesan ini cuma buat bilang. Umur Tian Tian sekarang 15 tahun. Tian Tian anakmu. Mau pensiun kok masih murung? Ada apa? Ceritain ke temen. Biar temen bantu kasih solusi. Biar temen ikut seneng. Dia yang nyakitin aku. Tapi kenapa aku yang merasa bersalah? Coba kulihat. Pantesan, spesies langka di bidang kita. 2 tahun lalu susah payah bikin kabar kematian palsu. Cuma biar anak haramnya bisa hidup sebagai anakmu. Sekarang identitasnya udah ketahuan. Apa masih mau dikontrol sama cewek genit ini? Sejak aku nikah, aku jarang pulang. Mungkin dia ngerasa nggak aman. Makanya cari cowok lain. Kamu nggak berniat maafin dia, kan? Dia udah punya anak segede itu sama orang lain. Kamu mau jadi bapak sambung?
bantuin orang lain besarin anak. 2 tahun ini, aku juga coba buat suka sama cewek lain. Tapi nggak bisa. Fu, kamu gila ya? Dengan status dan pesonamu, cewek yang ngejar kamu bejibun. Buat apa susah payah ngejar cewek yang nggak balik? Mungkin aku yang salah sangka. Anak itu, beneran anakku. Kamu waras? Kamu waras nggak? Anak itu baru 4 tahun. Kamu udah 6 tahun nggak sentuh istri. Apa dia hamil Neza? Besok temenin aku pulang. Mau pulang? Kalau aku nggak salah, orang tua di rumahmu itu galak banget sama kamu. Kalau mereka tahu kamu bikin kabar kematian palsu, bisa-bisa kamu dihajar hidup-hidup. Makanya aku minta kamu nemenin. Hah? Besok ulang tahun ke-60 orang tuamu. Kalau aku nggak pulang, aku beneran jadi anak durhaka. Selamat ulang tahun, Bapak. Semoga panjang umur. Semua keinginan terkabul. Terima kasih, Besan. Punya menantu dan cucu sebaik ini. Aku udah puas banget. Bapak, mana si Yunchen, anak pintar itu? Udah lama banget nggak ketemu dia. Ulta bapaknya sendiri kok nggak muncul? Oh, Yunchen lagi sibuk kerja. Lagi dinas keluar kota. Beberapa hari lagi balik. Hah? Dinas apa? Bukannya lulusan universitas itu nggak pernah kerja. Ini namanya numpang hidup. Numpe hidup juga harus punya nasib. Semua yang ada di sini, siapa yang nggak tahu anaknya kecelakaan pesawat? Udah mati. Kalian udah lihat beritanya, tapi masih pura-pura. Bukan nggak pernah kerja. Ini namanya numpang hidup. Kecelakaan pesawat. Fu Yunchen nggak mati. Aku udah ketemu dia. Sen Muxue, diam aja kamu. Suamimu mati, buru-buru cari pengganti. Masih nemenin mertua, muka apa yang kamu pakai? Bener, masih ngarep mertua bikin tugu kesucian buat kamu. Kalian semua temen dan saudara bapak. Jangan ngomong kelewatan. Keluarga kami yang nasibnya apes. Biarin aja mereka ngomong. Lihat, Fu Yunchen balik. Maaf, aku nggak mati. Bikin kalian kecewa. Maaf. Aku nggak mati, bikin kalian kecewa. Anak durhaka. Kamu nggak mati, kenapa nggak pulang ke rumah? Kamu kemana aja? Anakku. Bibi, Bibi, pekerjaan Fu spesial, nggak gampang ceritain ke keluarga. Pekerjaan spesial, sampai kematian palsu bisa masuk TV. Aku hajar kamu. Pakai ini. Ini anakku. Bikin orang susah banget. Dulu kenapa aku nggak lahirin babi aja? Mending lahirin babi. Ma, aku tahu aku salah. Sampai bikin orang mati. HMPH. Dia 6 tahun nggak pulang. Jangan-jangan sengaja ngindarin kamu. Hubungan besanan kita masih lanjut. Minta penjelasan dulu, baru pergi. Ma, aku nggak mau tanya lagi. Kita pulang aja. Menantu. Ini semua salah Yunchen. Mau ganti rugi apa? Bilang. Mau nyawa kami berdua, kami kasih.
Anak durhaka. 6 tahun lalu nggak filial. Xiao Sui hamil dan melahirkan. Kamu bahkan nggak kenal anakmu sendiri. Apa? 6 tahun lalu hamil? Tapi kenapa anaknya cuma 4 tahun? Apa maksudnya? Kalian siapa? Paman, kami bawahan Kapten Fu. Hari ini khusus datang buat ngucapin selamat ulang tahun. Kalian juga bertahun-tahun nggak pulang. Orang tua kalian juga kira kalian mati. Itu. Nggak gitu. Fu Yunchen, kalau kamu bisa bikin berita kematian palsu, setelah kita cerai kali ini, aku bakal jual rumah dan pindah. Apa? Cerai? Kenapa pindah? Kamu ngelakuin apa lagi? Maafkan menantumu. Ma, jangan pukul, sakit, aku tahu. Aku tahu. Sen Muksue, gimana kamu yakinin orang tuaku buat rela besarin anak orang lain buat kamu? Sen Muksue, gimana kamu yakinin orang tuaku buat rela besarin anak orang lain buat kamu? Pesan yang aku kirim, kamu nggak baca. Pesan apa? Kenapa? Kangen kamu. Mami, aku mau ke toilet. Fu Yunchen, besok kita ke kantor catatan sipil, cerai. Kamu jalani hidupmu, aku jalani hidupku. Dulu kamu yang ngotot nikah. Sekarang mau cerai seenaknya, nggak mungkin. Lupa ya. Kamu yang ninggalin aku demi keluarga. Sekarang ngomong apa? Kamu ngomong apa sekarang? Kamu nunggu aku di sini. Wajar dong, menantu Fu datang ngucapin selamat ultah mertua. Kamu malah bawa banyak hadiah. Nggak takut nyuri perhatian? Haha, sebagai anak keluarga Fu. Hadiah segini nggak ada apa-apanya buat aku. Aku yakin orang tua Yunchen pasti seneng banget. Aku nyuruh kamu pergi. Dengar-dengar, anak laki-laki ini, anakmu sama cowok lain di luar. Yunchen nikah sama kamu, bener-bener apes 8 turunan. Kamu punya bukti? Ngomong sembarangan, aku ngomong sembarangan. Urusan kalian, Yunchen udah ceritain ke aku. Kamu cuma cewek murahan yang maksa nikah, dan selingkuh di belakang. Aku peringatin kamu, kalau ngomong gitu lagi di depan anakku. Aku sobek mulutmu, berani? Yunchen. Aku cuma mau masuk ngucapin selamat ke paman. Cewek ini ngehalangin aku masuk. Aku bilang enggak. Kamu percaya? Yunchen, kamu harus bela aku. Fu Yunchen, besok kita cerai. Setelah ini, kita nggak ketemu lagi. HMPH, orang tua Yunchen besarin anak haram itu lama banget. Cuma cerai. Terlalu murah. Selanjutnya, kita sambut Bapak, bintang utama acara ini, buat ngomong 2 patah kata. Semua yang datang adalah tamu. Apapun itu, terima kasih banyak ke semua yang hadir di pesta ulang tahunku ini. Aku dan istriku beberapa tahun ini hidup susah. Aku mau pakai kesempatan ini buat berterima kasih ke satu orang. Walaupun aku dan istri punya anak durhaka, tapi aku punya menantu yang baik di tahun-tahun tersulit kami.
Dia kasih kami kehangatan dan pendampingan. Hari ini kami umumkan, kami berdua bakal pindah ke buku keluarga menantuku. Kedepannya, apapun hubungan menantu dan anakku, pernikahan lanjut atau enggak, menantu bakal selalu jadi anak cewek yang paling kami sayang. Baik banget, kamu mau nggak terima kami berdua? Terima kasih, Pa, Ma. Aku pasti bakal jadi anak yang baik, nemenin kalian sampai akhir. Yeay, kita nggak perlu balik ke sini lagi. Adik kecil, bisa ketemu sebentar? Aku ada urusan mau ngobrol sama kamu. Sen Muksue, kamu mau cerai sama aku? Bukan karena cowok itu, kan? Apa urusannya sama kamu? Fu Yunchen, bisa nggak kamu berhenti gila? Kita udah selesai. Selesai? Sen Muksue, kamu kira aku orang yang bisa kamu buang sesuka hati? Aku bilang ke kamu, hubungan kita. Selama aku nggak bilang selesai, kamu jangan harap lepas. Cukup, bisa nggak kamu nggak egois terus? Nggak peduli perasaan keluarga dan teman. Aku yang salah paham sama kamu. Aku bisa jelasin, tapi sudahlah. Aku nggak mau dengar. Aku benar-benar capek. Fu Yunchen. Sekarang aku ngerasa asing sama kamu. Aku bahkan nyesel kenal kamu. Cukup, Fu Yunchen. Orang tuaku udah setuju kita cerai. Aku nggak mungkin cerai sama kamu. Kesalahpahaman kita, aku bisa jelasin ke kamu. Sen Muksue, kamu nggak bisa ninggalin aku. Adik kecil, kamu baik-baik aja, Kak. Aku bodoh banget, ya. Aku kira dia nggak punya kerja. Aku yang maksa nikah. Ternyata, kerjanya bagus banget. Selama ini aku yang ngejar dia. Mana mungkin, Dokter Sen sehebat ini. Orang yang nggak hargain kamu itu yang bodoh. Tapi sekarang, aku nggak punya kerja. Nggak bisa jadi dokter lagi. Lupa mentor kita siapa? Aku ceritain kondisimu ke mentor. Kemarin mentor nelpon direktur. Besok kamu bisa balik kerja. Beneran? Iya, tentu beneran. Aku ajak kamu ketemu, buat kasih kabar ini secepatnya. Keren banget, makasih, Kak. Xiao Sui. Masih ingat 10 tahun lalu aku nembak kamu. Sejak pertama ketemu kamu, aku langsung jatuh cinta. Selama ini aku nunggu kamu. Jadi, Xiao Sui, sekarang kamu mau nggak terima perasaanku? Dokter Sen, walaupun kamu balik kerja, tapi soal Tuan Fu, rumah sakit kita, tetap nggak bisa nyinggung dia. Aku dengar kalian suami istri. Kalian berdua lagi ribut, ya? Harus banget bikin rumah sakit kita ikut terseret. Sebentar lagi bukan cuma berdua. Apa maksudmu? Nggak apa-apa. Urusan aku sama dia, aku akan selesaikan sendiri. Nah, gitu dong. Sepanjang hidup, kamu harus jaga hubungan baik sama Tuan Fu. Kamu tuh, masa depanmu cerah banget. Dokter Sen, udah bertahun-tahun, masih belum dapat kunci rumah mertua.
Aku bilang, kamu nggak bisa lepas dariku. Buktinya sekarang kamu datang nyari aku, kan? Tuan Hu, aku kesini buat ngomongin soal cerai. Tolong jaga sikapmu. Bukannya kamu mau ngomongin soal kerja sama pernikahan. Udah selesai dibahas? Ya, bahas apapun. Aku nggak punya waktu sekarang. Duduk dulu, tunggu sebentar. Kamu selesai urusanmu, sekarang kita bisa ngomongin urusan kita. Aku baru inget, aku belum makan malam. Lapar nih. Pengen makan apa? Makan malam bareng, yuk. Dekan kita bilang. Hari ini aku harus jelasin semuanya ke dia. Kalau enggak, aku nggak usah kerja lagi. Dokter Sen itu dokter terbaik di dunia. Paling hebat. Tolong dekan perlakukan dia dengan adil. Jadi, temenin aku makan malam. Nggak bisa, iya? Cepat makan. Apa Tuan Fu selalu selembut ini ke semua wanita? Nggak ada wanita lain, cuma kamu. Beneran, tapi aku ingat. Terakhir kali, kamu juga super lembut sama Nona Jiang Jia. Bener-bener perhatian. Kamu cemburu, aku nggak. Xiao Sui. Kita bisa mulai dari awal lagi, nggak mungkin. Fu Yunchen. Aku udah jatuh cinta sama orang lain. Apa? Cinta sama cowok lain? Terus aku gimana? Dia sekarang salah paham banget sama aku. Aku mau jelasin, tapi nggak tahu mulai dari mana. Dia marah, nyanyi ke aku nggak apa-apa. Tapi dia bilang, cowok kelas atas. Dia itu apa sih? Kurus kayak anak ayam. Mau aku beresin mereka? Kamu mau bikin istriku benci aku selamanya, terus aku hidup sendiri sampai tua? Kalau kamu beneran gak bisa lepasin dia, berlutut minta maaf ke dia. Cewek itu gampang luluh. Kok, Yunchen, akhirnya ketemu kamu. Ngapain kamu kesini? Ya ampun, Yingchun. Udah berhari-hari aku gak ketemu kamu. Aku kangen banget. Nona Jiang, pasukan udah setuju buat pensiun. Dekan masih mau kita layani kamu. Aku bisa kirim saudara-saudara lain buat jaga kamu. Siapa yang butuh mereka jagain? Aku cuma mau Yingchun. Jiang Yuan, aku bilang ke kamu, aku bukan barang milikmu. Kalau kamu masih usil sama aku, jangan salahkan aku kalau nggak sopan. Fu Yunchen, jangan harap bisa lepas dari aku. Nona Jiang, ada apa nyari aku? Dokter Sen, aku mohon, jangan ganggu Yunchen lagi, ya? Aku nggak tertarik ikut campur urusan kalian. Kalau kamu nyari aku cuma gara-gara ini, aku nggak ada yang mau bilang. Jangan pura-pura, aku nggak nyentuh kamu. Dokter Sen, tolong. Cepet cerai sama Yunchen, ya? Kalau kamu kasih bukti cerai, dia bisa nikah sama aku. Aku ulang sekali lagi. Aku, Sen Muxue, yang mau cerai. Dia, Fu Yunchen, yang nggak mau. Kalau mau nyari dia, bukan aku. Semuanya udah direkam, kan? Bagus. Edit sedikit, terus upload ke internet. Bilang dokter cewek ini selingkuh sama pasien, jadi orang ketiga. Terus juga mukulin korban. Hah, aku mau lihat dia masih bisa jadi dokter apa enggak. Xiao Sui, kamu lihat grup kerja rumah sakit belum? Belum? Kenapa?
Ada yang upload video bilang kamu pelakor. Katanya kamu ngegoda suami pasien pas dia dirawat. Terus kamu pukul pasien cewek. Apa? Kamu mending jangan ke rumah sakit dulu. Di luar sekarang pada heboh. Udah ada yang datang ke rumah sakit nyariin kamu. Oke, senior, aku pulang dulu buat ngumpet. Kalian siapa? Ini bukan dokter cewek yang 2 kali jadi trending, yang nyelingkuhin pasien. Kamu pelakor nggak tahu malu. Aku paling benci pelakor. Sister, kasih dia pelajaran. Biar kapok jadi orang ketiga. Kalian berani sentuh aku lapor polisi. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Another day, 슬픔만은 하지 말아요. So far away. Nggak apa-apa, aku bawa kamu ke dokter. 사랑이 그렇게. Cuma luka luar, nggak parah. Istirahat beberapa waktu, bakal sembuh. Terima kasih, dokter. Xiao Sui, kamu nggak apa-apa, kan? Aku baik-baik aja, senior. Tuan Fu. Makasih udah antar dia ke rumah sakit. Kamu boleh pergi. Urusan aku sama dia, bukan urusanmu. Ini ruang pasien. Aku dokter di sini. Di sini, kamu harus nurut aku. Tolong keluar. Kamu. Pergi. Kamu. Pergi. Aku yang selamatin kamu tadi. Aku yang bawa kamu ke rumah sakit. Tuan Fu, mending pergi aja. Aku nggak mau dikira pelakor lagi. Pelakor apaan? Kita kan suami istri. Aku sama Jiang Yuan cuma hubungan kerja. Nggak ada apa-apa. Fu Yunchen, kamu beneran minta maaf. Kok bisa bilang nggak cinta begitu aja? Tolong, mulai sekarang jauhin dia. Dia nggak perlu kamu peduliin. Aku mau istirahat. Pergi. Yunchen, kamu nyari aku. Siapa yang kasih kamu nyali buat nyakitin istriku? Yunchen, kamu nyakitin aku. Sekarang juga bikin pernyataan klarifikasi soal video itu. Kalau enggak, kamu tahu akibatnya. Yunchen. Maafin aku, ya, aku cuma karena terlalu cinta sama kamu. Kamu sama aku cuma hubungan kerja. Jangan pikir keluarga Jiang bisa seenaknya di Yuncheng. Kalau kamu mau perusahaan Jiang bangkrut, silakan aja terus ganggu aku. Fu Yunchen. Kamu anggap aku apa? Aku cinta mati sama kamu. Tapi kamu nggak ngasih aku muka sama sekali. Kamu tahu kalau kamu bikin aku kesel, apa yang bakal terjadi? Terserah, kamu beneran mau gara-gara cewek itu bikin keluarga Jiang musuhan sama kamu. Sen Muxue adalah wanita yang paling aku cinta. Nyawanya lebih penting dari nyawaku. Fu Yunchen, kamu bakal nyesel. Siapin data pelanggaran operasional keluarga Jiang. Kirim ke pimpinan tertinggi Jinhai. Jangan, Yunchen. Tolong lepaskan keluarga Jiang. Lepaskan keluarga Jiang, ya. Lalu kamu, pas nyuruh netizen fitnah orang tak bersalah. Kau nggak mikir itu bakal hancurin dia? Yunchen, aku salah, tolong. Jangan hancurin keluarga Jiang, maafin aku, ya, maafin aku. Kamu mau bikin dia nggak bisa jadi dokter, bikin dia nggak bisa kerja di rumah sakit. Aku juga bakal bikin kamu ngerasain kehilangan segalanya. Buang dia keluar. Maaf,
Nona Jiang, orang gila ini. Jauh lebih mengerikan dari keluarga Jiang. Ayo, Yunchen, Yunchen. Sen Muxue datang lagi buat ngomongin cerai. Dia kelihatan kayak bener-bener udah nggak peduli sama kamu. Dia kelihatan kayak bener-bener udah nggak peduli sama kamu. Kamu cowok gede, kok lebay banget. Dengerin aku, cewek itu gampang luluh. Kamu berlutut minta maaf, pasti berhasil. Senior, makasih udah antar aku pulang hari ini. Nggak usah sungkan sama aku. Kalau boleh, aku pengen jadi orang yang selalu bisa kamu andalkan, senior. Urusan cerai aku sama Fu Yunchen belum selesai. Aku belum mau mikirin hal lain. Nggak apa-apa, aku bisa nunggu. Senior, aku nggak mau bikin kamu terhambat. Aku rasa kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku buka pintu dulu. Kenapa kamu ada di rumahku? Senior itu siapa? Sen Muxue, kamu mau tinggal bareng cowok ini? Itu urusanku, nggak ada hubungannya sama kamu. Bisa nggak ke rumahku sebentar? Aku mau ngomong sama kamu. Ada apa bilang di sini aja. Tuan Fu mau ngapain sama pacarku? Kamu itu apa? Berani-beraninya rebut cewekku. Cukup, Fu Yunchen. Jangan ngelunjak. Kamu kekanak-kanakan banget. Kamu bela cowok ini di depanku. Dia beneran sepenting itu buatmu? Iya. Jadi, bisa nggak cepetan tanda tangan surat cerai? Kamu mau ninggalin aku buat cowok ini? Nggak mungkin. Xiao Sui, senior, aku ada urusan. Kamu pulang dulu. Ya, kalau ada apa-apa, telepon aku. Oke. Kamu bilang apa? Nona Sen, halo, saya pengacara cerai yang disewa Tuan Fu. Tuan Fu ingin anak kalian diasuh olehnya setelah cerai. Bisa nggak saya buat janji dengan Nona Sen? Nggak mungkin, dia ngimpi. Yunchen, kenapa kamu gini? Nggak kenapa. Aku suka aja. Kalau kamu nggak suka, hadapin aku aja. Dari kecil, kamu nggak pernah gendong Tian-Tian sekalipun. Apa hakmu rebut dia dariku? Justru karena aku jarang nemenin Tian-Tian. Makanya aku mau pensiun dan nggak kerja lagi. Tiap hari nemenin dia, nyanyi kasih sayang ayah yang kurang. Atau, Dokter Sen minta tolong ke aku. Aku nggak akan ambil Tian-Tian. Malu. Kamu punya pilihan lain. Kita nggak cerai. Hidup bareng baik-baik. Neminin Tian-Tian, bukannya bagus. Terlambat. Fu Yunchen, kita udah nggak mungkin lagi. Terlambat, Fu Yunchen. Kita udah nggak mungkin lagi. Xiao Sui, aku salah. Maafin aku, ya, lepasin aku. Xiao Sui, aku salah. Kasih aku satu kesempatan lagi. Iya, aku janji bakal jadi suami dan ayah yang baik. Kamu bertahan, Fu Yunchen. Masa tersulit udah kita lewatin bareng. Aku sama Tian-Tian gak butuh kamu. Aku bisa gantiin. Selama ini aku udah nyanyi banyak duit. Di mana-mana aku punya aset. Semuanya bisa aku kasih ke kamu. Xiao Sui, kasih aku satu kesempatan lagi. Ya. Luka di badan bisa sembuh seumur hidup. Tapi beberapa luka yang gak kelihatan itu yang paling susah sembuh. Kita beneran udah gak mungkin lagi. Kita
Beneran udah nggak mungkin lagi. Mungkin ada. Kalau nggak ada hari itu kamu maksa 那是 aku. 你强迫我的事儿。 Kita ditakdirkan bersama. Aku nggak akan nyerah. Sen Muksue. Mama bawa Tian-Tian makan enak. Seneng nggak? Seneng. Sen Yuksue. Kamu nggak cuma bikin aku kehilangan Yunchen. Kamu juga bikin perusahaan Jiang bangkrut. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Kamu yang hancurin aku. Sen Muksue, bawa anakmu mati aja. Kalau kamu mati, Yunchen bakal jadi milikku. Istirahat. Fu Yunchen. Fu Yunchen, kamu nggak boleh mati. Fu Yunchen. Senior, anakku gimana? Tenang, anakmu masih hidup. Cuma butuh operasi darurat. Tian-Tian punya golongan darah RH negatif yang langka. Nggak tahu rumah sakit punya stok darah ini apa nggak? Udah telepon tadi. Nggak ada. Senior, tolong bantu aku. Tanpa Tian-Tian, aku nggak bisa hidup. Tadi perawat bilang, Fu Yunchen punya golongan darah RH negatif. Cocok sama Tian-Tian, tapi dia luka parah. Butuh banyak darah, takut tubuhnya nggak kuat. Aku nggak apa-apa, cepet ambil darahku. Selamatin anakku. Dokter Sen, anakmu udah nggak dalam bahaya, tenang aja. Tapi Tuan Fu pingsan terus setelah donor darah. Dokter Qin bilang dia mungkin nggak bisa bertahan. Apa? Kenapa nggak bilang dari tadi? Fu Yunchen, bangun. Jangan pura-pura mati. Fu Yunchen, pura-pura mati nggak lucu. Xiao Sui. Senior, kamu dokter bedah terbaik. Coba periksa dia. Fu Yunchen nggak boleh mati gitu aja. Tenang. Aku pasti lakuin semua yang aku bisa buat bantu dia pulih. Oh iya, orang yang nabrak kalian udah menyerahkan diri. Pelaku bilang dia pengagum Jiang Yuan. Pengagum Jiang Yuan? Dia pikir kamu yang hancurin hidup Jiang Yuan. Makanya sengaja nabrak di parkiran. Gila banget. Iya, dia rela hancurin masa depannya sendiri. Yunchen, kamu sadar? Senior, cepet periksa dia. Gimana kondisinya? Udah lepas dari bahaya. Selanjutnya tinggal rawat baik-baik. Kamu udah sadar? Aku pulang dulu. Istri. Mau kemana? Kamu nggak takut, ya? Kamu lupa apa? Istri, kita baru nikah. Kok udah mau ninggalin aku? Kepalanya kena benturan keras. Darah beku tekan saraf. Mungkin memori dia agak bermasalah. Kamu ingat sekarang tahun berapa? 现在是什么时候吗？ Ingat dong, hari ini hari kedua kita pacaran. Kita udah janji besok mau liburan. Fu Yunchen, itu cerita bertahun-tahun lalu. 其实 Aduh, kepalaku sakit. Mana yang sakit? Di sini? Ya, di sini. Dokter Qin, kita ngobrol. Dokter Qin, kita ngobrol.
Kamu Jiang Yuan. Dokter Qin, aku punya tawaran kerjasama. Kamu tertarik nggak? Kita kayaknya nggak ada apa-apa buat kerjasama. Orang yang kamu suka jadian sama orang lain. Rasanya pasti nggak enak. Kamu mau bilang apa sih? Kita kerjasama. Fu Yunchen buatku, Sen Muxue buatmu. Gimana? Kedengeran bagus, kan? Ini rumahmu. Orang tuamu di rumah sakit jaga Tian-Tian. Besok aku jemput mereka pulang. Istri, kamu nggak tinggal nemenin aku. Ini rumahmu, bukan rumahku. Kita kan suami istri. Rumahku ya rumahmu. Fu Yunchen, kita udah putus. Tunjukin surat cerainya ke aku. Kalau nggak ada surat cerai, berarti bohong. Senior, kamu pulang dulu aja. Ya, aku lagi agak repot sekarang. Udah malam, kamu istirahat, aku pulang dulu. Istri, jangan ninggalin aku. Aku mau bareng kamu. Aku bilang, kita udah putus. Istri, sebelum aku lupa ingatan, apa aku bikin banyak salah sama kamu? Iya, banyak banget, makanya kita cuma bisa putus. Istri, aku salah. Kalau enggak, pukul aku buat ngelupas. Asal kamu enggak pergi, aku rela. Asal istri lega. Mau diapain aku juga boleh. Bangun. Cowok gede kau berlutut, apa hebatnya? Kalau orang tahu, malu banget. Aku nggak takut malu. Aku cuma takut kamu ninggalin aku. Kamu mau aku ngapain? Kamu dokter. Pasti tahu obat ini apa. Kamu cuma perlu kasih obat ini ke Fu Yunchen. Kamu mau bikin dia lupa selamanya. Bener, asal dia lupa sama Sen Muxue. Dia bakal selamanya sama aku. Senior, kok kamu kesini? Aku bawain sarapan buatmu. Makasih, kita nggak perlu gitu. Dia semalam gak nyakitin kamu, kan? Tenang, senior. Kalau dia berani nyakitin aku bikin dia balik ke ranjang rumah sakit. Ini buatmu. Aku kasih punya dia dulu ke dalam. Yunchen, kamu nggak seharusnya ninggalin aku, karena aku gagal bunuh Sen Muxue sama anak haram itu. Aku cuma bisa bikin kamu jadi orang bodoh selamanya. Yunchen, kamu kenapa? Yunchen, kamu masih ingat aku? Aku istrimu. Istri? Oh, iya, aku. Jiang Yuer, kamu masih berani muncul di sini. Kau masih ingat aku? Jiang Yuer. Pelajaran yang aku kasih kurang, ya, masih nggak kapok. Bukan, Yunchen, dengerin aku. Aku ngelakuin ini semua karena cinta sama kamu. Yunchen, kenapa kamu nggak bisa lebih sayang sama aku? Kamu cinta aku? Itu cuma keinginanmu buat ngontrol aku. Kamu berani nyakitin anakku. Kayaknya kamu nggak pengen hidup. Istri, aku cuma mau kasih pelajaran ke Sen Muxue. Aku nggak sengaja nabrak anakmu.
Yun Chen, percaya sama aku, percaya sama aku. Wanita sejahat ini. Pantas buat dapetin cintaku, sungguh tak tahu diri. Sisa hidupmu habiskan di penjara untuk menyesal. Bukan, Yun Chen, aku orang yang paling mencintaimu. Aku wanita yang paling mencintaimu. Kau tak bisa memperlakukanku begini. Polisi segera tiba. Bertaubatlah di hadapan polisi. Polisi segera tiba. Bertaubatlah di hadapan polisi. Cepat minggir. Aku sama sekali tak memberinya obat. Kau menyakiti Xiao Sui. Masih ingin aku mabuk bersamamu. Semua ini hanya untuk membuatmu menunjukkan kebusukanmu. Organ. Apa sebenarnya yang terjadi? Ceritakan. Sebenarnya apa saja yang kalian sembunyikan dariku? Kecelakaan mobil sebelumnya dilakukan oleh Jiang Yuan. Pengagum itu hanya rela mengaku bersalah. Jiang Yuan sangat hati-hati, tak meninggalkan bukti yang kuat, jadi kalian bersama-sama membuat jebakan. Ya, sayang. Jangan pura-pura bodoh. Akulah yang bodoh. Kau memegang catatan medis terbalik, Dr. Sen. Tuan Fu. Sudah sembuh? Kenapa masih ke rumah sakit? Bukankah ini karena Dr. Sen kembali? Aku masih punya penyakit hati yang perlu diobati. Tentu saja untuk berobat. Sayang, jangan berpura-pura. Kau sama sekali tak punya uang. Tapi kau memang istrinya, Fu Yinzhan. Aku benar-benar tak ingin lagi main-main dengan permainan kekanak-kanakan ini. Lagi. Ini apa? Ini yang aku ajukan ke atasan. Hanya untukmu, membuka jadwal kerja terbaruku. Termasuk kemana aku pergi besok. Untuk siapa aku bekerja, dengan siapa aku bicara. Kau memberiku ini untuk apa? Xiao Sui, aku tahu. Ada terlalu banyak hal di antara kita yang tak bisa diperbaiki. Tapi aku tak ingin menyerah. Aku ingin menceritakan segalanya dengan lengkap kepadamu. Demi Tian-Tian. Beri aku satu kesempatan lagi. Boleh, maafkan aku. Xiao Sui, kau kemana? Aku antar dengan mobil. Tak perlu. Xiao Sui, naik mobilku saja. Aku antar. Aku sedang bersama istriku. Kau ikut campur apa? Bukankah sudah menikah masih bisa bercerai? Hei, hei. Mempelai pria sudah datang. Waktunya foto bersama. Sudah. Mami, kenapa ada dua mempelai pria? Kalian kenapa datang? Kau kemana? Aku ikut ke sana. Aku juga. Dr. Qin, kau kenapa begitu tak tahu malu? Kami belum bercerai. Yang terus bertahan tak bercerai itulah yang benar-benar tak tahu malu. Biar ku hitung, berapa banyak hal yang kau lakukan untuk menyakiti Xiao Sui. Xiao Sui hanya milikku. Itu belum tentu. Aku tak akan menyerah. Nona Sen, kau harus memilih salah satu. Kalau tidak, apa kita bertiga foto gaun pengantin bersama? Aku tak keberatan. Aku juga tak keberatan. Kalian bisa tidak berhenti membuat keributan. Aku susah payah ambil cuti. Tidak foto gaun pengantin. Untuk mengobati penyesalan di hatiku selama ini. Xiao Sui. Menikahlah denganku.
Aku tak akan seperti pria lain. Bahkan untuk urusan foto pengantin, hanya kau yang harus melakukannya sendiri. Sayang, beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Dekat sedikit, tersenyum. Fu Yongchen. Kuharap setelah pensiun, kau bisa menjalani hidup yang berbeda. Mengenai kita, serahkan saja pada takdir.